Mari kita berdoa. Bapa, kami rindukan isi hati-Mu dilepaskan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami datang dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Lifehouse Family. Kita masih dalam serial kita tentang fondasi. Dan pada kesempatan ini saya mau membagikan tentang fondasi dalam bekerja. Pernahkah saudara ketemu dengan orang yang berkata gini, seandainya aku seumur hidup gak usah kerja. Seandainya aku cuman tidur-tiduran, jalan-jalan, shopping, main-main, dan lain sebagainya. Pernahkah saudara ketemu orang yang seperti itu? Atau jangan-jangan saudara bilang, pastor itu mah maunya saya. Saudara, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang bekerja. Kita akan mulai dulu dengan Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Alkitab The Message bilang gini, God took the man and set him down in the Garden of Eden. Untuk apa? To work the ground and keep it in order. To work the ground. Saya akan bagikan 4 prinsip tentang bekerja. Yang pertama adalah, bekerja adalah rancangan semula Allah untuk manusia. Saya ulangi lagi, bekerja adalah rancangan semula Allah untuk manusia. Jadi kalau tadi saudara yang bilang, pastor itu mah maunya saya. Tiap hari cuman ya duduk-duduk, ngaso-ngaso, pedi-medi, shopping-shopping, chatting-chatting, liatin Instagram. Tetapi saya harus beritahu saudara bahwa bekerja adalah rancangan semula Allah untuk manusia. Tuhan memerintahkan Adam untuk bekerja, to work, jauh sebelum dia jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya saya berkata bahwa bekerja adalah rancangan Allah semula untuk manusia. Bekerja itu bagian dari blueprint Tuhan untuk manusia. Sekalipun Adam tidak jatuh ke dalam dosa, Adam tetap harus bekerja. Bahkan sebelum diberi Hawa, Adam sudah bekerja. Atau Adam harus bekerja terlebih dahulu. Itulah sebabnya kalau yang wanita ketemu pria, pertanyaannya tuh bukan, lu punya apa? Bisa aja itu punya papanya. Tapi pertanyaannya, lu sudah kerja belum? Nah, memang kadang-kadang kan kalau zaman sekarang kan, ya kita sih yang penting kepribadiannya pendeta. Mobil pribadi, rumah pribadi, kapal pesiar pribadi. Saudara harus tahu bahwa sebelum Adam diberikan Hawa, bahkan Adam sudah bekerja terlebih dahulu. Jadi kalau ada yang mau masuk ke dalam in a relationship, saudara harus bekerja. Saudara harus bekerja dulu. Hanya orang yang malas atau yang sakit yang menganggap kerja sebagai kutuk atau tidak mau bekerja. Jadi kalau tadi ada yang bilang, nah pastor saya itu loh yang mengimpikan gak usah kerja tiap hari happy-happy, ahui-ahui. Itu sakit. Ada yang sakit dalam hidupmu. Tapi saya percaya Lifehouse gak ada yang begitu ya. Mudah-mudahan bukan gak ada yang ngaku saudara, tapi memang betul-betul tidak ada. Kerja yang benar seharusnya hal yang menyenangkan. Sebab itu adalah perintah Tuhan sejak awal kepada manusia.
Nah, saya akan teruskan dulu, nanti saudara tetap mengikuti. Prinsip yang kedua dalam bekerja, tadi yang pertama, bekerja itu adalah rancangan awal semula Tuhan untuk manusia. Yang kedua, bekerja dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau minggu lalu tentang family, saya katakan bahwa hadirat Tuhan masuk ke dalam rumah tangga. Saya harus katakan lagi bahwa hadirat Tuhan juga diperlukan dalam bekerja. Saya akan ulangi lagi supaya saudara ingat. Eden itu adalah spot, delight, presence. Eden adalah spot of presence. Manusia hanya dapat mencapai potensinya yang maksimal kalau dia bekerja di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada manusia yang lahir ke dunia ini tanpa gift. Semua orang itu punya yang namanya gift. Semua orang punya apa yang namanya gift. Pemberian. Nah, kalau dalam Roma 12, saudara, kita buka sebentar, saudara ya, Roma 12. Ini adalah gift yang Tuhan berikan sejak lahir. Roma pasal 12, mulai dari ayat yang ke-6. Ini yang saya beri nama dengan natural gift. Natural gift. Karunia alami. Ayat yang ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia kita untuk melayani, ada melayani, baiklah kita melayani. Kalau untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Menasehati, baiklah kita menasehati. Membagi-bagikan sesuatu, itu karunia memberi. Baiklah kita membagi-bagikan sesuatu. Ya. Hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pemimpin, yang karunianya memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ini yang saya beri nama dengan natural gift atau karunia bawaan, di mana setiap bayi yang lahir pasti minimal punya satu di antara karunia-karunia ini. Pasti punya, saudara. Tidak ada manusia yang lahir tanpa gift. Nah, gift ini hanya bisa dikembangkan secara maksimal hanya di dalam hadirat Tuhan. Mungkin tadi saudara baca yang pertama bernubuat. Bernubuat di sini intuitif. Lebih ke intuisi, lebih ke intuitif. Ada orang yang dilahirkan memang punya karunia memimpin sekalipun dia tidak kenal Tuhan Yesus. Hitler punya karunia memimpin. Mussolini punya karunia memimpin. Tapi karena tidak di dalam hadirat Tuhan, maka tidak mencapai potensi seperti yang Tuhan inginkan. Nah, kita kembali dulu ke sini. Atmosfer bekerja yang paling sehat untuk manusia adalah hadirat Tuhan. Kenapa? Sebab memang Tuhan memerintahkan Adam pertama kali bekerja di dalam hadirat Tuhan. Bukan di tempat lain. Manusia yang jatuh ke dalam dosa itu terlempar dari hadirat Tuhan. Mereka tidak lagi bekerja di Eden, mereka tidak lagi bekerja dalam hadirat Tuhan, tapi mereka kerja dengan onak duri sekarang, itu yang Alkitab katakan. Dalam Kejadian pasal yang ketiga setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia tidak lagi bekerja di Eden, di hadirat Tuhan, tapi mereka bekerja dengan onak duri. Nah, manusia yang sudah ditebus, saudara dan saya yang mengalami penebusan Tuhan, kita harus membawa kembali hadirat Tuhan ke
tempat kerja kita. Kalau minggu lalu kita membawa hadirat Tuhan ke keluarga kita, minggu ini kita harus membawa hadirat Tuhan ke tempat kita bekerja atau ke dalam pekerjaan kita. Baru kita bisa berkata, baik apapun yang aku lakukan, aku makan, aku minum, aku bekerja, aku lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita kembali lagi ke Kejadian 2 ayat 15, saudara. Ya, Kejadian 2 ayat yang ke-15. Ada hal yang saya mau saudara pahami di sini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan. Nah, kata mengusahakan yang kemudian jadi to work, ya, itu dalam bahasa Ibraninya avad. Tulisannya abad tapi dibacanya avad. Avad. Nah, kata ibadah itu dari sini, avodah. Abodah atau avodah. Ibadah dari situ. Jadi saudara, ibadahnya Adam, ibadahnya manusia yang belum jatuh ke dalam dosa, itu bukan nyanyi 3 lagu cepat 2 lagu lambat. Ibadahnya adalah bekerja. Bekerja itu ibadah, to serve. Makanya kita kebaktian minggu dibilang apa? Sunday service. Itu abodah, to serve. Pelayanannya, pekerjaannya Adam tuh ini. Ibadahnya tuh ini. Mengusahakan taman. Bukan nyanyi lompat-lompat, bukan. Itulah sebabnya orang yang membawa masuk hadirat Tuhan ke dalam hidupnya. Atau ke dalam pekerjaannya. Pekerjaan itu adalah ibadah dia yang sesungguhnya. Ini yang saya tidak boleh lupa ingatkan saudara bahwa kalau nanti PSBB udah selesai, kita kumpul lagi di gereja 1,5 jam, 2 jam, itu miniatur ibadah. Ya, jadi kebaktian itu miniatur ibadah. Nah, miniatur ibadah. Ibadah yang sejatinya di mana? Di tempat kerja, di rumah, di sekolah. Itu ibadah yang sejati. Kalau kebaktian miniaturnya 1,5 jam, 2 jam. Seperti saudara kalau misalnya ke Shenzhen, Window of the World, ada Menara Eiffel, ada Las Vegas, ada patung Liberty di sana, ada macam-macam. Miniaturnya doang. Nah, ibadah itu miniatur. Kebaktian tuh itu miniatur ibadah. Gambaran doang. Apanya yang digambarkan? Nah, kan kita nyanyi. Kalau di gereja, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Itu miniatur. Ibadah sesungguhnya ketika di tempat kerja ada banyak kesulitan. Mungkin saudara difitnah sama teman kerja. Apakah saudara tetap bisa bersyukur atau tidak? Di situ ibadahnya. Nah, ketika apa yang diminiatur dengan di kehidupan nyata 7x24 jam sesuai, itu baru ibadah yang benar. Kalau di tempat ibadah atau kalau di tempat kebaktian, kalau di miniatur, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Tapi gak bersyukur dengan pekerjaan, gak bersyukur dengan hidup, ya itu gak sesuai, itu ibadahnya ada yang salah. Itulah sebabnya orang yang bekerja dalam hadirat Tuhan itu beda, saudara. Sebagai bos, dia akan memperlakukan bawahannya sebagai domba yang sedang Tuhan percayakan untuk digembalakan. Dia tidak akan semena-mena. Ya, jadi untuk yang menyaksikan di sini, untuk para bos yang sebagai pemimpin perusahaan, yang punya anak buah,
Ada ayatnya buat saudara, Kolose 4 ayat 1. Ya. Hai tuan-tuan, Kolose 4 ayat 1 ya. Hai tuan-tuan, berlakulah yang adil dan jujur terhadap hambamu, terhadap orang-orang yang bekerja dengan saudara. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Kan ada yang bilang di atas langit ada langit, kemudian ada yang guyon. Di atas langit ada dikasih nama-nama orang ya. Enggak, yang kita harus ingat di atas langit ada Tuhan. Jangan semena-mena. Kalau sekarang kita diizinkan oleh Tuhan menduduki posisi sebagai pimpinan. Ingat, kamu juga punya Tuhan di sorga loh. Berlakulah yang adil, yang jujur, jangan semena-mena. Sebagaimana Tuhan tidak semena-mena terhadap kita. Sekarang untuk yang bekerja, yang punya bos, juga ada ayatnya. Sebagai bawahan, kita akan bekerja dengan jujur dan baik. Titus 2 ayat 9 sampai 10. Titus 2 ayat 9 sampai 10. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Saudara yang bekerja di perusahaan, di company, jangan sampai kinerja saudara lebih buruk daripada orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Ini fenomena yang sudah banyak terjadi. Tidak sedikit pemimpin perusahaan yang berkata sama saya, Pak, awalnya sih saya carinya orang Kristen Pak, tapi nggak taunya Pak, begitu udah masuk, aduh Pak, buset deh Pak. Nipunya juga sama, malesnya juga sama, nggak jujurnya juga sama. Jangan sampai begitu. Itu kata Alkitab bilang supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah. Jangan sampai kita kerja di suatu tempat justru kita menjadi batu sandungan di tempat itu, saudara ya. Jadi Alkitab itu berimbang sekali. Tadi dikasih ayat buat bos, sekarang kasih ayat juga saudara untuk orang yang kerja ya. Saya pernah ditanya, pastor kalau di tempat kerja itu kan banyak politik ya. Kita harus gimana ya? Ya saudara nggak usah ikutan politik. Saudara lempeng aja. Saudara tidak perlu mempolitisi sesuatu. Ikutan politik itu kan kalau kita udah mulai jalan kita ikut belok-belok. Enggak, kita nggak usah ikutan yang gitu. Ya tapi gimana? Bisa promosi. Kalau kita nggak ikutan, oh bisa saudara, bisa. Habiskan semua tuh puji-puji bos. Habis bosnya suka dipuji sih. Katanya suka dijilat-jilat. Jangan dong dijilat asin nanti saudara ya. Itu suka dijilat-jilat, kalau nggak dijilat mah kagak bakal dapat promosi. Nah saudara, kita harus berhikmat saudara. Kita harus berhikmat. Memuji itu bukannya berarti menjilat loh saudara. Menjilat itu adalah pujian yang tidak sesuai. Misalnya dia jahat, bengis. Tapi kalau depan dia, wah ini yang paling baik. Itu munafik. Itu menjilat namanya. Tapi kalau memuji enggak. Kalau memuji itu ya memang apa yang fakta apa adanya. Dan setiap manusia kan pasti punya kebaikan saudara. Ya, seburuk-buruknya manusia pasti punya kebaikan. Enggak ada manusia di bumi ini yang semuanya jelek dari ujung sampai ujung. Ya udah, pujilah apa yang jadi kebaikannya. Makanya tugas saudara mencari kebaikan bosmu. Kalau saudara merasa, bosku ini sukanya dipuji. Ya manusia semua suka dipuji saudara. Tidak ada manusia yang tidak suka dipuji. Coba jujur. Walaupun saudara bilang, saya gak suka dipuji. Enggak, dalam hati kecilmu kalau dipuji pasti seneng. Kenapa manusia suka dipuji? Karena memang manusia itu gambar dan rupa Allah. Allah pun senang dipuji, makanya Allah bertahta di atas pujian umatnya. Tapi Allah tidak senang dijilat.
Pujian kita hanya bisa jadi harum kalau sama Tuhan, kalau hidup kita sesuai dengan pujian kita itu. Ya kan? Seperti yang contoh saya tadi, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Oh iya, Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya yang bersyukur. Kalau nggak bersyukur ya nggak sinkron. Ya saudara, nah, jadi kita harus tahu ini. Kita harus tahu hal ini, kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya nggak apa-apa saudara memuji bos saudara, asal pujiannya sesuai fakta. Ya. Maka tugas saudara cari kebaikan bos saudara. Kenapa itu penting? Itu latihan. Kebanyakan kita manusia senangnya tuh cari yang buruk. Memang kalau untuk mengkritik tuh kita paling cepat, tapi untuk mencari kebaikan itu susah. Kan saya sudah bilang, kalau untuk mengkritik, monyet juga bisa diajar untuk mengkritik. Orang gak usah sekolah pun juga bisa mengkritik. Saudara cuma bilang, aku gak suka ini, aku gak suka itu. Tapi untuk mencari kebaikan, dibutuhkan kedewasaan, saudara. Ya. Ibadah kita adalah pekerjaan kita juga. Itu sebabnya tidak ada pekerjaan yang tidak rohani. Asalkan saudara mencari uang halal, semua yang saudara kerjakan itu rohani. Saudara kerja di kantor itu rohani, saudara. Bukan kalau jadi full timer rohani, kalau nggak jadi full timer gereja itu rohana. Enggak, semua rohani. Semua pekerjaan rohani, kecuali ya jangan jadi bandar judi, bandar narkoba, ya jelas itu terkutuk di hadapan Tuhan. Tapi kalau saya bicara pekerjaan pada umumnya, apapun yang saudara lakukan itu rohani, saudara. Itu ibadah. Itu ibadah. Apapun yang kita lakukan harus rohani. Kenapa? Sebab kita manusia rohani. Kalau kita manusia duniawi, ya apapun yang kita lakukan duniawi. Kenapa jadi rohani? Sebab kita melakukannya untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Prinsip bekerja yang ketiga, ini penting sekali saudara. Kejadian 1 ayat 27, saya mau saudara buka Kejadian 1 ayat ke-27. Kejadian 1 ayat yang ke-27. Ayat yang ke-28 maksud saya. Prinsip kerja yang ketiga, tadi yang pertama, apa saudara? Prinsip yang pertama, bekerja adalah rancangan awal semula Tuhan untuk manusia. Yang kedua, bekerja dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, bekerja supaya kita jadi produktif. Be productive. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya mau fokus saudara pada kata yang pertama ini, beranak cuculah. Saya nggak ngerti kenapa Alkitab menjelaskan ini sebagai beranak cuculah. Saudara, ini dalam bahasa Ibrani digunakan kata parah. Dalam bahasa Inggris, be fruitful. Be fruitful. Be fruitful itu sama dengan be productive. Saya tidak mengerti kenapa para jadi beranak cucu. Yesus nggak punya anak, Paulus nggak punya anak, Abraham anaknya cuma satu. Produktivitas tidak ada hubungannya dengan berapa banyak anak yang saudara punya. Be fruitful ini bicara be productive, saudara. Bicara be productive. Ingat, bukan be seedful. Bukan seedful. Ini gak sama, tapi fruitful.
Fruitful itu bicara produktif. Jadi kita harus malu kalau anak Tuhan tidak produktif. Satu kali saya ditanya, kita harus berentrepreneur atau jadi profesional, pekerja profesional. Dan saya harus menjawab, enggak masalah jadi profesional, enggak masalah jadi entrepreneur. Yang penting saudara be fruitful, be produktif. Jangan sampai saudara kerja tidak produktif, itu yang jadi masalah. Saudara jadi apapun, jadilah produktif. Kenapa? Bukan be deceitful, tapi be fruitful. Yang bisa dinikmati banyak orang adalah kalau saudara berbuah. Buah yang bisa dinikmati. Benih seed nggak bisa dinikmati. Nggak ada orang yang makan benih. Makan buahnya. Jadi menjadi produktif artinya, saudara dalam hidupmu harus bisa melakukan hal-hal dalam pekerjaanmu yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Saudara harus produktif dengan apa yang ada, produktif dengan waktumu. Mungkin saudara bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan. Jadilah akuntan yang produktif. Produktif dengan waktumu. Produktif dengan pekerjaanmu. Saya pun demikian, saudara. Mungkin ketika saudara sedang tidur, saya masih terus research, mempersiapkan bahan-bahan. Saya harus produktif. Saya harus terus mengeluarkan pengajaran-pengajaran yang bisa memberkati saudara, yang bisa memperlengkapi saudara. So, be fruitful. Fruitful bicara kita memproduce something yang bisa dinikmati oleh orang lain. Bekerja bukan untuk kaya, saudara. Bekerja untuk fruitful, untuk bisa dinikmati oleh orang lain. Orang fruitful tidak akan kekurangan. Makanya kalau dikatakan memang benar, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Orang yang berbuah-buah hidupnya tidak akan kekurangan. Saya mau kita lihat Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu ini. Dalam bahasa Inggris, he who is giving you power to make wealth. Wah, ini orang banyak yang senang dengan ayat ini. Ya, kita akan dikasih kekayaan. Tunggu dulu. Ada dua hal yang saudara harus perhatikan. Yang pertama, kekayaan di sini wealth. Wealth itu bukan bicara soal uang saja. Wealth itu harus dalam keseluruhan. Ada orang banyak uang, tapi keluarganya berantakan. Itu enggak wealth. Wealth itu bicara semuanya berkecukupan. Kaya itu relatif, saudara. Tapi kalau orang fokusnya udah salah, ngeliat ayatnya, iya Tuhan kasih kita duit banyak. No. Tuhan kasih kita kecukupan. Kesehatan yang cukup, keluarga yang cukup, semua yang berkecukupan. Tetapi yang lebih penting yang saya mau bahas itu bukan soal wealth-nya, saudara. Tapi ada satu kata power. Yang Tuhan berikan itu kekuatan. Kita yang harus fruitful, kita yang harus mengusahakannya. Makanya Tuhan tidak kasih Adam spring bed. Tuhan tidak kasih Adam rumah langsung. Yang dikasih batu. Kita yang harus mengusahakannya. Kita yang harus mengubah itu jadi produktif. Jadi kita bisa gunakan.
Apa yang Tuhan kasih ke Adam itu material mentah, saudara. Lalu Adam yang harus mengusahakannya. Adam yang harus to work. Makanya orang malas itu nggak mungkin bisa jadi orang benar. Orang malas nggak mungkin bisa jadi fruitful. Bekerja dalam Tuhan itu harus fruitful. Fokus di sini. Saya bukan pengajar doktrin kemakmuran, saudara. Saudara pasti tahu tentang hal itu. Tapi yang saya mau tekankan di sini, ini bukan wealth-nya, tapi power-nya, kekuatan. Inilah yang menjadikan saudara bisa produktif. Orang yang tidak produktif tidak mungkin diberikan kekuatan. Power-nya itu, saudara ya. Jadi wealth itu bukan soal uang ya. Harus penuh dalam segala aspek hidupnya. Wealth itu bicara penuh, saudara ya. Jadi berkat untuk orang lain. Yang keempat, yang terakhir. Prinsip bekerja dalam Tuhan. Fondasi dalam bekerja. Saudara harus senang dengan yang ini. Kisah Rasul 20 ayat 35. Yang keempat. Bekerja supaya menjadi berkat. Kisah Rasul 20 ayat 35. Saya tutup dengan ini. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini ayat Paulus lagi berpisah dengan para penatua di Efesus. Ada masa-masa dalam pelayanan Paulus, saudara, di mana Paulus harus bekerja. Tidak selamanya. Paulus banyak disokong juga oleh jemaat di Filipi, terutama oleh jemaat-jemaat. Tapi ada masa-masa di mana Paulus juga bekerja. Tapi yang luar biasa gini, ingat bekerja bukan untuk kaya, saudara ya. Tadi kalau poin sebelumnya bekerja supaya produktif. Poin yang terakhir ini bekerja supaya saudara jadi berkat. Paulus berkata bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Bekerja bukan untuk memuaskan apapun yang kita inginkan. Tetapi Paulus justru bilang, kita bekerja supaya kita bisa membantu orang-orang yang lemah. Adalah terlebih bahagia memberi daripada menerima. Kita bekerja supaya kita bisa memberi, saudara. Teladan Paulus ya. Ingat, dia bekerja bukan buat egoisme dirinya. Bukan untuk menikmati hidup lebih lagi. Bukan untuk nyaman, no. Tapi Paulus bilang bekerja untuk membantu orang yang lebih lemah. Maka saya harus ingatkan saudara. Kedalaman iman kita diukur dari keinginan-keinginan hati kita. Sangat diukur. Kedalaman iman kita itu diukur dalam dua hal, saudara. Yang pertama, cara kita memperlakukan orang lain. Yang kedua, kedalaman iman kita diukur dari keinginan-keinginan hati kita. Musa, dia kurang lihat mujizat apa, saudara? Laut Merah terbelah. Dia lihat tulah bagaimana Tuhan menghukum Mesir supaya Firaun dibikin bahasa Ibraninya bohwat untuk melepaskan bangsa Israel keluar. Dikasih 10 tulah. Musa lihat gimana ada hamburger pertama turun dari langit namanya mana. Musa melihat bagaimana tiang awan, tiang api menyertai. Tapi kalau saudara lihat doanya Musa dalam Keluaran 33 ayat 13. Aku ingin mengenal jalan-jalannya lebih lagi. Keinginan hati Musa, Tuhan aku mau mujizat yang lebih besar lagi. Dulu Laut Merah, sekarang Samudra Pasifik. Nope, bukan itu. Bukan itu, saudara. Daud, seorang yang sangat lekat hatinya dengan Tuhan. Doa Daud gimana? Kalau saudara lihat kitab Mazmur itu kerinduan hati Daud. Seperti rusa, haus rindu aliran sungaimu. Seperti rusa
yang haus. Jiwaku merindukanmu. Itu kan doa-doa Daud. Daud tidak pernah berdoa, kiranya Tuhan memperluas daerahku. Tuhan memperluas wilayah kerajaanku. Itu bukan doa Musa. Itu bukan doa Daud. Paulus gimana? Paulus itu orang populer sebelum dia kenal Tuhan Yesus. Setelah dia kenal Tuhan Yesus, doanya bukan aku mau lebih populer lagi, bukan itu. Doa Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Bahkan keinginan hati Paulus apa? Kalau dia bekerja pun untuk dapat membantu orang-orang lemah. Apa yang menjadi keinginan hati saudara? Itu menunjukkan kedalaman iman saudara. Saya berdoa supaya kita semua bekerja dengan dasar yang benar. Bahwa kita menyadari bekerja rancangan semula Tuhan untuk manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Hanya orang yang sakit yang gak mau bekerja. Yang kedua, kita harus bekerja dalam hadirat Tuhan. Bawa hadirat Tuhan ke dalam pekerjaan kita. Apapun yang kita lakukan itu ibadah kita. Pekerjaan kita, ibadah kita. Yang ketiga, be produktif. Yang keempat, bekerja supaya kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan memberkati Lifehouse Family. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali meletakkan fondasi kehidupan dalam hidup kami. Sekarang angkatlah kedua belah tangan-Mu, kita bangkit berdiri, kita angkat kedua belah tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan-Mu, sebab Engkau lakukan itu dalam fondasi-fondasi yang benar di dalam Tuhan. Tuhan memberkati keluar masuk-Mu. Tuhan memberkati buah tangan-Mu. Tuhan memberkati hasil-hasil produksi-Mu. Tuhan memberkati apapun yang saudara lakukan. Sebab Engkau lakukan itu untuk kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati keluar masuk-Mu. Tuhan menyenari kita semua dengan wajah-Nya yang penuh dengan kemuliaan-Nya. Dan biar kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput anak-anaknya yang hidup berkenan di hadapannya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.